Di tengah padatnya kota yang terus berkembang, ada aroma yang tidak pernah berubah. Aroma yang tetap bertahan di tengah kepungan arus modern yang deras dan cepat. Laksa adalah salah satu contoh makanan berkuah hasil akulturasi antara budaya Tionghoa yang dibawa oleh para pendatang dengan budaya lokal masyarakat pribumi. Perpaduan budaya ini mulai berkembang sekitar abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 414, ketika para pedagang dari Tiongkok yang sedang dalam perjalanan ke India sempat terdampar di wilayah Jawa. Dikutip dari laman detikjabar.com, laksa di Sukabumi sudah ada sejak tahun 1959. Setengah abad lamanya menemani perjalanan kuliner khas Sukabumi. Namun, tidak semua orang tahu bahwa ada kehangatan hidangan legendaris di kota kecil penuh kenangan ini. Kuliner Sukabumi itu selalu identik dengan budaya Tionghoa. Berdasarkan perjalanan kuliner khas Sukabumi, beberapa kuliner yang mengalami akulturasi dari budaya lain selain budaya Indonesia, yaitu yang pertama ada mochi, kemudian ada geco, dan yang berikutnya ada laksa. Kemudian kuliner-kuliner itu yang sangat banyak dipengaruhi oleh budaya asing. Budaya asing di sini ada budaya dari Tionghoa, dari Cina, dan dari Jepang. Nah, untuk mochi itu akulturasi dari budaya Jepang, sedangkan untuk laksa, untuk geco itu akulturasi dari budaya Cina atau Tiongkok. Kemudian makanan-makanan ini mempunyai ciri khas yang berbeda, tergantung nanti bagaimana dari bahannya, bagaimana dari cara pembuatannya. Nah, kekhasan dari makanan ini sering kita sebut dengan namanya gastronomi. Gastronomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah perjalanan kuliner, mulai dari asal usulnya, kemudian bahannya, cara pembuatannya, kemudian teknik cara pembuatan ataupun teknik pengolahannya, dan alat yang digunakannya. Itu akan menjadi sebuah kata atau akan menjadi sebuah ciri khas dari keotentikan dari sebuah kuliner tradisional. Jadi seperti laksa, geco itu bisa kita katakan kuliner tradisional karena keduanya memiliki kekhasan yang berbeda, kemudian juga mempunyai otentik gitu ya. Kekhasan itu terdiri dari bagaimana dia sejarah bermulanya ada di Sukabumi, kemudian bahannya menggunakan perpaduan bahan dari akulturasi bahan dari Nusantara atau dari suku Sunda. Laksa pertama kali diperkenalkan di Asia Tenggara itu berdasarkan buku antropologi makanan pada abad ke-15 atau 16 Masehi. Ketika itu dibawa oleh Laksamana Cheng Ho, karena mau tidak mau Laksamana Cheng Ho ini memberikan perubahan yang besar terhadap kuliner-kuliner yang ada di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Nah, kemudian ketika dibawa ke Asia Tenggara ini, laksa akhirnya diperkenalkan dan setiap negara di wilayah Asia Tenggara memiliki laksa. Indonesia memiliki laksa, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Itu 5 negara ini memiliki hidangan atau kuliner laksa. Di mana kelima negara ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karena laksa merupakan hidangan yang dibawa oleh bangsa Tionghoa ke Asia Tenggara. Laksa itu kalau dari bahasa Kantong atau bahasa Tiongkok ini asal katanya dari litsa.
Liksa itu adalah pasir berbumbu. Kenapa dikatakan pasir berbumbu? Karena awalnya laksa itu ditambahkan bahan ebi atau udang kering. Laksa pun ada yang mengatakan bahwa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu laksha. Laksha yang artinya banyak atau 1000 karena menggunakan bumbu dan rempah yang sangat banyak di dalam kuah itu. Kemudian ada juga yang mengatakan laksa itu dari bahasa India yang artinya laksha. Laksha itu adalah bihun kalau bahasa Indianya. Tetapi terlepas dari itu semua, arti-arti laksa secara etimologi ini sangat berkaitan dengan nantinya menjadi bahan utama dan bahan penunjang untuk hidangan laksa itu sendiri. Nama laksa diyakini berasal dari kata Sanskerta, yaitu laksha, yang berarti banyak, yang merujuk pada banyaknya bahan yang digunakan. Uniknya, laksa Sukabumi mempunyai cita rasa yang berbeda. Kuahnya terbuat dari santan yang diolah dengan rempah-rempah khas Sunda, lalu diberi sentuhan manis dari gula aren dan bumbu-bumbu pilihan, yang membuat laksa Sukabumi cenderung lebih manis dari laksa-laksa daerah lainnya. Kalau menurut sejarahnya ya, Bapak itu jualan sejak tahun 1959. Itu pun awal Bapak jualan sendiri. Dulu mah waktu sama orang tuanya ikut jualan gitu. Kalau Bapak itu dari orang tuanya belajarnya. Kan itu dari bapaknya turunan jual laksa itu dari bapak, dari kakeknya lagi gitu. Bahan-bahannya banyak ini ya. Mungkin salah satunya ada ketupat, ada toge, kemangi, oncom, tahu. Istilahnya banyak macamnya bahan-bahannya tuh nih. Alhamdulillah sekarang banyak anak muda yang doyan yang mencoba gitu ya. Terus ciri khas juga kayak menggunakan bahan bakar arang. Kalau rasa nggak berubah ya lagi. Ada lagi tambahan topping mungkin ya. Lagi mau pakai telur, sekarang pakai telur gitu ya. Lebih lengkap mungkin sekarang ya. Kenangan sih kayaknya ada ya. Kan dulu mah kering ya Neng ya. Mungkin beda sama yang sekarang makan di sini mungkin itu. Hampir 10 tahun. Banyak sih, ada ciri khasnya dari segi rasa, terus dari rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya ya. Ada komplit sih, ada manis, asin, gurih, semuanya ada. Hampir seminggu sekali. Iya. Kebetulan tetangga ya, ibu di sebelah belakang rumahnya. Rasanya nggak terlalu nggak terlalu gurih gitu, biasa aja. Jadi orang-orang pada sukanya nggak terlalu banyak santan gitu ya. Jadi enak lah gitu. Aja kalau mau ke sini gitu, ke Langgaman.
dari 2016. Turunan dari kakek dulu. Seperti bumbu, bawang merah, dalamnya ada laja, ada juga serai, salam juga, sama jahe dan rempah-rempah kuning yang lain-lainnya, rempah yang lain-lainnya. Dan juga ada oncom, ada suraung, ada toge juga, ada bihun juga. Alhamdulillah masih laku, masih laku. Beda, cuman kalau yang di Sukabumi itu dia pakai bihun, kalau yang di Tangerang itu dia pakai mie. Bedanya sama gitu, sama rasa juga beda. Alhamdulillah nggak ada, soalnya bumbunya tetap itu juga, jadi nggak robah. Yang uniknya itu dia ada daun kemanginya. Kemudian untuk Indonesia sendiri, laksa di beberapa daerah pertama kali laksa itu ada ditemukan di Betawi, namanya laksa Betawi. Kemudian ada laksa ke arah barat lagi, ada laksa Tangerang. Di laksa Tangerang ini dikenal dengan laksa Nyonya dan laksa Nyai gitu. Kemudian ke daerah Bogor, daerah Sukabumi. Nah, di luar Jawa Barat, di mana ada yang mengenal laksa, yaitu di Bangka Belitung, kemudian ada di Medan. Sedangkan laksa Nyai, masih laksa Tangerang juga, itu penggunaan dari sumber protein, sumber karbohidrat ini hanya satu, yaitu hanya menggunakan bihun saja, tanpa ada penambahan ketupat gitu. Nah, kemudian dari laksa Nyai dengan laksa Nyonya ada sumber tambahan protein nabati, yaitu tahu. Laksa Betawi ini hampir sama dengan laksa Nyonya dari Tangerang, tetapi sumber protein hewaninya berbeda, yaitu menggunakan udang dan ditambahkan taburan ebi atau udang kering yang disangan, kemudian dihaluskan dan jadikan toppingnya, taburannya, kemudian ditambahkan dengan daun kucai. Itu tidak ada daun kemanginya. Kembali dari Tangerang, dari Betawi langsung ke Bogor, Jawa Baratnya. Gitu. Nah, perjalanan ke Bogornya ini dibawa oleh siapa kita belum tahu, tetapi di Bogor laksa itu pertama kali ada pada tahun 1963. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan jurnal penelitian kuliner tradisional di Kota Bogor. Yang pertama kali memperkenalkan laksa adalah pedagang yang bernama Ibu Inin. Ketika di Bogor ditambahkan dengan kearifan lokal, yaitu adanya oncom. Ditambahkan lagi kearifan lokalnya apa? Kelapa parut. Tetapi untuk di Bogor ini kelapa parutnya harus atau sudah dalam keadaan disangan. Berkembang lagi, pindah lagi ke Sukabumi, yang pertama kali dibawa oleh Pak Haji Idrus, laksa itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari perjalanan kuliner laksa ini, kalau bisa dilihat yang paling lama laksa ada itu ada di Sukabumi, yaitu tahun 1959. Sedangkan di Bogor diperkenalkan pada tahun 1963. Nah, dari lamanya berarti kan Sukabumi sebenarnya bisa jadi basisnya kuliner tradisional. Karena antara Bogor dengan Sukabumi ini perjalanan kulinernya sama, tambah lagi dengan Cianjur karena dulunya kan kita satu wilayah Afsdeling, Parahyangan Timur. Dalam semangkuk laksa yang tampak sederhana, tersimpan perjalanan rasa yang menyeberangi dekade demi dekade, mengikat zaman dengan benang cita dan cerita. Ia tak pernah menua, meski dunia terus berlari dan berubah rupa. Laksa Sukabumi tetap setia.
Karena di antara rasa dan zaman, selalu ada tempat bagi yang ingin mengenang, dan bagi mereka yang ingin memahami bahwa warisan sejati tak hanya disajikan, tetapi dirasakan, dijaga, dan diwariskan.